Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya kalau saya hari ini boleh sharing lagi di tempat ini. Oke, kalau untuk yang belum kenal, saya perkenalan diri, nama saya Rove, dan hari ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit sharing buat pagi ini buat Bapak Ibu Saudara. Oke, nah jadi sharing saya hari ini akan saya mulai dengan sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau mungkin tahu gitu ya. Jadi kisah ada seorang anak kecil yang dipanggil sama papahnya gitu ya. Terus papahnya bilang, nah itu di depan ada sebuah mobil yang umurnya udah cukup tua mungkin ya. Coba kamu bantu papa dong untuk jual. Akhirnya si anak ini dengan kebingungan, oke, ya udah akhirnya dia bantuin papahnya untuk jual mobil itu. Pertama kali dia datang ke orang awam yang mungkin nggak tahu mobil sama sekali, mungkin ya yang pokoknya nggak ngerti lah soal mobil. Akhirnya dia tawar. Setelah beres dia pulang ke papahnya. Akhirnya dia bilang ke papanya, "Pah, ternyata kejual sekian," gitu. "Oke," kata papanya, "coba besok kamu jual lagi ke orang lain." Akhirnya kan dia mulai rada bingung gitu, kayak kenapa sih harus kayak gini, harus nanya ke orang-orang dan segala macam. Akhirnya tapi karena dia nurut sama papanya, akhirnya besoknya dia cari lagi orang lain, tapi kali ini bukan orang awam. Kali ini dia jual ke orang yang dia tahu bahwa oh, orang ini suka sama mobil nih. Dia mungkin sering beli mobil, sering ganti mobil dan segala macam. Akhirnya dia tawarin mobil tersebut. Singkat cerita dia pulang lagi ke papahnya. Dan ternyata waktu dia pulang ke papahnya dia cerita bahwa wah, Pah, ternyata mobilnya kejual 10 kali lipat dari penawaran orang yang kemarin. Tapi sekali lagi bapaknya bilang, "Oke, bagus, tapi besok coba kamu jual lagi ke orang lain." Akhirnya si anak ini mulai mikir, kayaknya sama kayak yang hari kemarin gitu ya, kayak kenapa sih harus jual lagi dan segala macem. Tapi dia karena balik lagi tetap nurut, akhirnya dia nurut gitu sama papahnya. Besoknya dia kembali lagi coba untuk jual mobil ini ke orang. Tapi kali ini karena dia tahu ini mobil klasik gitu ya, akhirnya dia coba datengin sebuah museum mobil dan dia tawar. Dan setelah dia pulang lagi, wah, Pah, ternyata lakunya itu 100 kali lipat dari harga pertama dia jual ke orang awam. Nah, yang hari ini saya mau sharing singkat, yang hari ini saya dapetin di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kadang kita tahu masa ini sekarang masa yang sulit, bener, semuanya sulit, mau main saham sulit, mau pengusaha sulit, orang kelas menengah sulit, kelas bawah sulit, kelas atas sulit, semuanya lagi sulit. Tapi hari ini saya mau cerita satu, Bapak Ibu Saudara, yang saya dapetin hari ini adalah kita akan jadi versi terbaik di tempat yang tepat. Kadang kita nggak sadar bahwa ternyata mobil tua itu mungkin kita pikir itu biasa aja, itu mobil rongsokan nggak kepake. Tapi ternyata di tempat lain, di tempat orang yang lebih mengerti mungkin kayak, oh ternyata mobil ini berharga nih, lumayan nih harganya lebih tinggi lagi. Tapi ternyata kalau kita bawa lagi ke tempat lain, ternyata itu mobil yang mahal yang mungkin langka banget. Ternyata mobil itu luar biasa susah banget didapetin sehingga harganya bisa berkali-kali lipat. Berapa banyak sih dari kita hari-hari ini di pekerjaan kita, apalagi di masa yang sulit, susah banget buat bersyukur, bener gak sih? Saya juga ngalamin ya Bapak Ibu Saudara, walaupun hari ini saya sharing tentang ini adalah yang saya gumulin juga gitu. Di hari ini kayaknya agak susah gitu untuk ngomong bahwa ya keadaan masih baik, ya semua bisa dijalanin. Saya yakin terutama buat para laki-laki mungkin pasti semuanya bakal mikir jauh, bakal mikir panjang, aduh gimana ya ke depan. Dan kalau kita ada di lingkungan, di posisi di mana orang lain juga sama-sama mengeluh, itu pasti jauh lebih berat. Beda sama kalau orang yang di lingkungan yang benar-benar vibes-nya bagus dan segala macem, kita bakal lebih kayak, lebih termotivasi. Tapi waktu di hari-hari makin sulit, kalau tempat lingkungan kita dan yang lain-lain juga ikut down, kita juga pasti mau nggak mau secara nggak langsung pasti akan ikut down juga. Nah, makanya hari ini yang saya mau sharing buat Bapak Ibu Saudara buat di tempat yang pertama adalah yuk sama-sama kita bawa satu hal nilai yang positif. Saya juga nggak tahu bukan berarti kayak harus ngawang A, B, C dan segala macam, tapi saya mau bilang yuk lebih positif. Di masa yang sulit bukan berarti kita harus lebih lepas jauh dari Tuhan, justru kita harus lebih banyak tanya Tuhan, lebih bergaul dengan lingkungan yang sehat. Karena saya yakin waktu lingkungan Bapak Ibu Saudara sehat, secara nggak langsung itu juga membantu Bapak Ibu Saudara untuk lebih semangat, lebih maju lagi, untuk lebih cari peluang.
Bayangin kalau kanan kiri Bapak Ibu Saudara semuanya lesu, pasti mau nggak mau walaupun Bapak Ibu semangat juga pasti ikutan lesu. Tapi kalau kanan kiri Bapak Ibu Saudara itu lebih semangat, kita juga secara nggak langsung bakal terpacu bener sama orang lain. Jadi hari ini yuk mulai temukan tempat yang tepat, temukan suatu tempat yang nyaman buat Bapak Ibu Saudara, biar waktu menjalani hidup yang makin sulit ini Bapak Ibu Saudara nggak ikut terpuruk, nggak ikut terbawa ke bawah gitu, tapi ikut naik dan naik. Saya yakin memang itu cukup sulit, tapi yuk mulai hari ini kita mulai pilih-pilih untuk cari mana lingkungan yang baik, mana yang apa yang harus kita lakukan lebih baik lagi. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari tempat yang baik, terlepas dari lingkungan yang baik, kadang tanpa sadar pun kita jadi terkesan bebal Bapak Ibu Saudara. Saya di Matius 13 itu mungkin Bapak Ibu Saudara tahu itu semua tentang perumpamaan tentang seorang penabur benih. Waktu saya baca ini, saya pikir awalnya, saya ceritain dikit ya mungkin ya. Pertama kali si penabur ini perumpamaan Tuhan Yesus waktu itu dia dia kasih perumpamaan ini, yaitu waktu ada seorang penabur, dia nabur di pinggir jalan tapi si benihnya itu malah dimakan burung. Lalu berikutnya dia benihnya itu jatuh di tanah berbatu, tapi akhirnya dia layu dan gak berakar karena tanahnya sedikit dan di situ batu-batu gersang. Lalu yang berikutnya ada semak duri, si benih yang jatuh ke sana itu dia malah terhimpit dan mati. Dan yang terakhir baru waktu benih itu ditabur di tanah yang baik, dia baru berbuah dan berakar dan berbuahnya banyak banget. Kadang secara nggak sadar waktu kita menuntut bahwa iya ternyata lingkungan kita tuh bikin down-nya, ternyata omongan orang itu bikin kita nggak bertumbuh. Terkadang omongan orang itu bikin kita jadi kayak negatif terus. Tapi secara nggak langsung mungkin hal itu justru bikin kita jadi orang yang bebal. Kita nggak mau dengerin kata-kata orang, kita nggak mau dengerin nasihat orang, kita nggak mau kayak membuka diri untuk kritik dan segala macam. Waktu saya baca si Matius 13 ini, saya pikir awalnya itu adalah cerita tentang kita orang nabur tuh jangan asal, jangan sembarangan. Kita harus tahu, kita harus nanam di tanah yang tepat, bukan di tanah yang udah pasti nggak akan tumbuh. Waktu awal saya baca, saya pikir ayatnya tentang itu. Tapi waktu saya baca lagi Matius 13 ini ke bawah-bawahnya, ternyata Tuhan jelasin bahwa itu adalah tentang cerita orang yang bebal. Semua orang dapat benih sama. Semua orang dengerin firman tiap minggu sama. Setiap hari semua orang kerja yang sama mungkin. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena ternyata waktu orang dikasih tahu firman, tergantung nih, dia mau taruh di tanah yang mana. Bisa aja orang dengerin firman sekedar cuman kayak oh ya udah sekedar lewat. Begitu pulang ditanya lagi tadi firmannya tentang apa? Ya pokoknya Tuhan baik lah. Ada juga orang yang mungkin bener-bener gak dengerin sama sekali, datang cuma sekedar kayak oh ya udah yang penting ada absen ibadah, mukanya ada di gereja, seenggaknya dianggap orang Kristen, aman, selesai. Banyak banget orang yang di akhir-akhir ini mungkin kayak begitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa yuk, waktu saya bilang di awal bahwa kita harus tertanam di tanah yang tepat, kita harus tertanam di tempat yang tepat, please jangan jadi orang yang bebal. Ini juga pelajaran buat saya pribadi karena itu adalah dua hal yang berkaitan dan mungkin agak sedikit rawan ya. Sedikit ke kanan dia jadi bebal, sedikit ke kiri dia jadi gak bertumbuh dan segala macam. Tapi yuk sama-sama hari ini kita belajar bareng-bareng supaya walaupun kita memang harus menabur di tanah yang tepat, kita harus tetap terbuka sama orang. Kita harus tetap mau diterima kritikan. Kalau misalnya memang benar apa yang dia omongin, kita harus terima. Jangan jadi orang yang enggak, pokoknya saya A, enggak, pokoknya saya B. Jujur, saya juga banyak belajar di tempat ini karena ya awalnya saya saya juga begitu dengar kata orang kadang suka enggak gini. Lu tahu apa sih dan segala macam. Tapi di hari-hari ini entah kenapa Tuhan kuat ingetin bahwa yuk sama-sama kita memang harus memiliki tempat tanah yang tepat untuk bertumbuh, tapi bukan berarti kita juga menutup telinga, menutup mata kita untuk nggak dengerin orang lain. Di terakhir buat penutup, saya sharing cerita hidup saya aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya sama pacar saya itu jauh banget bedanya gitu ya.
Bukan umurnya bedanya nggak terlalu jauh, tapi sifatnya beda jauh. Ini bukan berarti saya percaya zodiak juga ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya itu zodiaknya Virgo dan pacar saya itu Sagittarius. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara iseng mau ngecek gitu ya, perbedaannya apa, tingkat kecocokannya tuh di bawah 50% Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya disclaimer dulu, ini bukan berarti saya percaya zodiak, tapi saya lihat dari, kan biasanya ada penjelasannya tuh, akhirnya saya baca. Ternyata ya memang benar kenyataannya. Dari sifatnya memang beda jauh. Kalau saya itu tipenya itu lebih terencana. Saya nggak biasa tiba-tiba langsung belok dari A gitu tiba-tiba ke B, nggak bisa. Tiba-tiba harus A, I, U segala macam, saya paling nggak bisa. Saya lebih senangnya itu semuanya terencana, udah tahu waktunya kapan, bla bla segala macam. Sedangkan pacar saya itu orangnya lebih spontan, lebih berantakan, lebih kayak ya sana sini gitu ya. Yang belum pasti dia gas aja gitu, cobain, yang penting happy, gas segala macam. Waktu awal saya jalanin hubungan sama dia, rasanya tuh berat banget, kayak aduh capek ya gitu ya. Apa benar gitu ya ini teh pasangan yang Tuhan taruh buat saya dan segala macem. Tapi setelah jalan ke belakang, saya juga banyak ngobrol sama saya bilangnya apa ya, kakak sel atau kakak komsel saya, waktu ceritain tentang hubungannya segala macem. Tapi ternyata waktu itu beliau bilang, namanya hubungan itu bukan berarti kamu jalan ke A, pasangan kamu harus ikut ke A. Bukan berarti pasangan kamu ke B, nyaman di B, kamu harus ikut ke B. Nggak gitu. Tapi dua-duanya harus saling jalan ke tengah sampai menemukan tengah mana yang cocok. Dan kadang namanya orang jalan dari dua arah, itu jalan ke tengahnya pasti ada yang mungkin berat ke kiri, ada yang mungkin berat ke kanan. Nah sama kayak hidup kita gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa gue paling bener, lu pokoknya harus ikutin gue. Kadang memang bener, kadang apa yang saya ceritain ke orang juga mungkin bener. Tapi kan waktu berhidup sama orang, waktu hidup sama pasangan lain, sama orang lain, itu tuh harus saling, istilahnya harus dua-duanya saling ngalah. Yang satu ngalah untuk ya udah kasih toleransi, dan yang satu harus ngalah untuk berusaha ngejar sesuatu, untuk ngambil keputusan dan segala macam. Nah, sama kayak mungkin hidup kita sekarang di masa yang sulit ini, kadang kita kalau terlalu membawa diri kita, pokoknya saya paling bener, kita akan jadi orang yang bebal kayak tadi. Tapi kalau kita banyak terbawa ikut sana sini, kita akan terpengaruh, dan mungkin pengaruh itu bisa jadi yang buruk. So hari ini yuk sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Saya juga waktu siapin bahan ini, Tuhan ingetin lagi bahwa yuk sama-sama kita cari lingkungan yang tepat. Tapi hati-hati, jangan sampai lingkungan yang tepat itu buat kamu jadi orang yang keras kepala, buat kamu jadi orang yang keras hati dan gak mau dengerin orang lain lagi. Tapi yuk sama-sama kita mulai hari-hari ini, mulai rendahin hati juga, kasih tanah yang subur di hati kita supaya waktu orang datang, supaya waktu orang ngomong, waktu firman disampaikan dan segala macam, dan ada hal yang baik, itu kita bisa tangkap. Dan saya yakin itu semua hal-hal kecil tersebut bisa jadi satu motivasi, satu semangat untuk kita jalanin hidup ini yang semakin berat ini. Oke, sekian dari sharing saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.